Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Anggraini SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit Kerja SMP Negeri 2 Trenggalek, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Ali Said Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas PPL 1 Modul Ajar 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran juga keberkahan ilmu, marilah kita awali dengan berdoa. Tolong ketua kelas memimpin doa ya. Kita hari ini membaca doa sebelum belajar. Disiapkan dulu. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi hadirat terlebih dahulu. Adi Dwi. Ahmad Balya. Masih semangat? Masih. Coba, mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang lalu, kita mempelajari Asmaul Husna. Masih ingatkah anak-anak apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Untuk apa toh gunanya Asmaul Husna itu? Salah satunya digunakan untuk berdoa. Jadi kita itu kalau berdoa, baik itu di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita sering menggunakan Asmaul Husna. Hari ini kita mempelajari materi ketiga, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan kita mempelajari bab ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna sholat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna zikir. Yang ketiga, kalian dapat melaksanakan sholat dan zikir untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Sebagai muslim, kita mempunyai kewajiban utama yang apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Apakah itu? Sholat. Sholat. Jadi sebagai seorang muslim, kalian itu harus melaksanakan sholat, terutama sholat wajib atau sholat fardu. Sholat fardu atau sholat wajib, sehari semalam kita melakukannya berapa kali? 5 kali. Sholat apakah itu anak-anak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah anak-anakku sudah bisa melaksanakan kelimanya dengan rutin? Alhamdulillah. Pagi tadi, apakah anak-anak juga melaksanakan sholat? Melaksanakan. Sholat apa yang kalian laksanakan? Terus, apakah anak-anak juga sudah pernah melaksanakan zikir? Sudah. Biasanya anak-anak itu melaksanakan zikir kapan? Setelah sholat. Apa saja bacaan zikir? Istighfar. Istighfar itu yang bagaimana? Astagfirullahaladzim. Apalagi? Hamdalah. Itu bacaan apa? Tahmid.
La ilaha illallah dan seterusnya. Apabila kita tidak sedang melaksanakan sholat, apakah kita tidak boleh berzikir? Bolehkah kita berzikir? Boleh. Tetapi biasanya zikir itu dilakukan setelah melaksanakan sholat. Jadi kalian setiap hari melaksanakan sholat, kalian melaksanakan zikir. Apa toh makna sholat itu? Apa toh makna zikir itu? Tahukah kalian? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak melihat infografis. Nah, jadi dalam infografis ini nanti anak-anak akan menjelaskan makna sholat, makna zikir, hikmah sholat dan zikir, serta bagaimana kalian bisa mengamalkan sholat dan zikir secara konsisten atau secara istiqomah. Selain itu, ini anak-anak ada pantun pemantik. Nah, cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih tenang, sholat 5 waktu, jangan terlewat. Sesibuk apapun kita, jangan pernah melewatkan yang namanya sholat 5 waktu. Terus ini ada pantun kedua, ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula, banyak-banyaklah beribadah, hindari perbuatan tercela. Jadi kalau kita itu banyak melakukan ibadah, kita itu akan terhindar dari perbuatan yang tercela atau perbuatan yang keji dan mungkar. Dan yang ketiga, ini ada rubrik mari bertafakur. Silakan anak-anak baca, anak-anak amati, anak-anak cermati, dan kemudian tolong anak-anak renungkan apa tuh isi dari rubrik mari bertafakur ini agar kalian nantinya bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu berikan. Sudah ya anak ya? Sudah ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, setelah kalian mencermati baik itu infografis, terus tadi ada pantun pemantik dan juga rubrik mari bertafakur, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Berdasarkan sumber dari manapun. Jawabannya silakan dituliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ini. Jadi silakan kelompok 1. Lainnya sambil mengerjakan, sambil mendengarkan. Inilah presentasi dari kelompok 1. Mengapa salat merupakan salah satu kewajiban utama bagi umat Islam? Ya, mengapa? Karena salat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rukun Islam kedua. Sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah sehingga menjaga ketakwaan. 3. Sebagai pengingat untuk tetap berada di jalan yang benar dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Terus sekarang soal yang kedua terkait dengan makna sholat. Apa makna sholat? Salat diartikan sebagai doa atau doa menurut Islam. Salat
pendapat yang berbeda terkait dengan makna sholat? Apa sama dengan kelompok 1? Sama. Bisa kita simpulkan yang pertama tadi terkait dengan makna sholat. Apa itu makna sholat? Menurut bahasa, sholat bisa diartikan sebagai doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat bisa diartikan sebagai semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, seperti yang disampaikan kelompok 2 tadi, terkait dengan makna zikir. Apa itu makna zikir? Menurut istilah, menurut bahasa, zikir artinya ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga tadi terkait dengan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, memperoleh kedamaian, keamanan, keselamatan dari siapa anak? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah salat dan zikir itu juga bisa mengantarkan pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Terus setelah itu, hikmah zikir itu juga akan membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang terakhir, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaiannya. Terus ada lagi tadi tata cara melaksanakan zikir seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi melalui 3 cara. Dengan cara lisan, terus dengan cara perbuatan dan ucapan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait menghadirkan sholat dan zikir? Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Kalau kalian lalai atau meninggalkan sholat, bagaimana perasaan kalian? Sedih, kecewa, menyesal. Lebih penting dari itu apa? Ketika kalian tidak melaksanakan sholat, apa yang kalian rasakan? Kalian takut apa tidak? Takut. Kalian cemas atau tidak? Cemas. Jadi, dari pembelajaran hari ini kita telah memahami bahwa sholat dan zikir itu bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi juga cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan apa ketenangan
yang lebih baik dan yang terpenting lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesibuk apapun, sempatkan waktu untuk melaksanakan sholat dan zikir agar kita selalu dekat dengan Allah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum